Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, salam damai sejahtera Tuhan beserta kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 5 mulai ayat 19 sampai ayat 40. Tapi sebentar saya akan hanya membacakannya mulai ayat 24 sampai ayat 29 saja. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus bekerja dalam kehidupan ini lewat pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa atas bimbingan dan pemeliharaan-Mu selalu kepada kami, sehingga kami diberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan semangat untuk mengikuti jalan yang dipimpin oleh-Mu. Bapa, inilah kami. Mohon ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, dalam hal bicara surga, kita seringkali salah kaprah. Surga itu adalah soal bagaimana hidup sekarang, saat ini, bukan soal nanti. Pemahaman bahwa sorga adalah soal hidup nanti melulu membuat banyak orang yang pertama menjadi tidak peduli pada masa kini. Yang dipikirkan adalah urusan sorga, baca Alkitab, doa, kebaktian yang ngumpul, dan lain-lain yang baunya itu adalah sorga. Berdoa, perayaan, peringatan agama harus ngumpul bersama, doa bersama. Tetapi ketika kita bicara soal hari ini, situasi pandemi sekarang ini, atau ketika kita bicara soal siapa yang bersama di rumah kita, di sekitar kita, dan lain-lain, apakah kita lupa? Jika demikian, kita bisa memahami bagaimana klaster penyebaran COVID itu jadi semakin bertambah.
Karena sorga membuat kita melupakan saat ini dan bahkan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Atau kelompok orang yang kedua, yang memisahkan antara hidup yang sorgawi dan duniawi. Kalau di dunia ya bersama dengan dunia, menjadi orang dunia. Mereka jika sedang bersama dengan Tuhan dalam doa, ibadah, dan lain-lain, menjadi orang sorga. Ada pemisahan antara dunia dan sorga. Yang demikian ini bisa membuat seseorang kelihatannya menjadi begitu surgawi di satu sisi, namun bisa menjadi sangat duniawi di pihak yang lain. Rajin berdoa, beribadah, namun dalam keseharian tetap jahat, suka menjatuhkan dan mencelakai serta merugikan orang lain. Mereka seolah-olah punya dua kepribadian. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang memakai bahasa sorgawi untuk kepentingan duniawi. Jadi sebenarnya kehidupannya dipenuhi oleh segala yang duniawi. Itu dasarnya. Dan akan menggunakan berbagai macam cara sekalipun kelihatannya sorgawi untuk melanggengkan nafsu duniawinya. Nah, yang demikian ini akan menunjukkan bahwa baik dengan bahasa sorgawi dan duniawi, mereka akan terus dipenuhi dengan permusuhan, kekejaman, keserakahan, dan lain-lain yang bertentangan dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, berefleksi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca. Maka kita tidak termasuk contoh kelompok orang yang memiliki pemahaman seperti ketiganya di atas tadi yang telah disebutkan. Kita bersyukur karena kita ini adalah kelompok orang yang mengikuti dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita ini adalah orang yang memiliki surga, kehidupan yang kekal seperti kata firman dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Inilah yang menjadi iman kita. Namun pemahaman kita belum berhenti di situ saja. Kita sebagai orang beriman kepada Kristus yang memberi sorga kelak yang sempurna itu kepada kita, akan terus berbuat baik sesuai dengan kehendaknya. Kata Yohanes 5 ayat 24 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kata firman,
sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kehidupan kita kelak terhubung dengan kehidupan sekarang, kini, saat ini. Ini semua bukan soal pemisahan antara yang surgawi dan duniawi, melainkan bagaimana hidup yang surgawi menjadi dasar dari kehidupan yang duniawi saat ini. Bukankah saat ini kita masih ada di dalam dunia? Itu sebabnya kita harus mengatakan bahwa kita memang orang dunia, tapi bukan berasal dari dunia ini. Karena apa? Karena yang surgawi itu menjadi dasar dari kehidupan kita di dunia ini. Kita orang Kristen sering menyebutnya dengan bahwa kehidupan surgawi itu, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kelak itu sudah dimulai saat ini. Kita tahu bahwa kebaikan sempurna kelak akan kita alami, namun kebaikan kepada sesama dan seluruh ciptaan itu tidak dimulai nanti, tetapi dimulainya saat ini. Itu yang kita lakukan. Kebaikan mengikuti Tuhan untuk seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan ini dimulai saat ini. Perbuatan dalam iman yang demikianlah, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa kita ini pemilik keselamatan dan kehidupan kekal bersama Tuhan. Jika Tuhan menghendaki kita membawa damai, kasih, dan keadilan tanpa memperhatikan perbedaan atau kondisi fisik, sakit atau tidak, kondisi mental, gila atau tidak, kondisi ekonomi, kaya atau tidak, gender dan lain-lain, maka utamanya kita akan bertindak mencontoh demikian seperti Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus perlihatkan. Yang Tuhan Yesus persoalkan itu adalah mereka yang arogan, merasa benar sendiri dan berkuasa sendiri, sehingga yang muncul bukan perbuatan baik, melainkan perbuatan jahat, menyebar kebencian dan ketidaksukaan, menghasut untuk bertindak keji, membawa kesengsaraan dan berlaku tidak adil pada mereka yang berbeda dan tidak kita sukai. Kita sebagai pengikut Kristus mesti terus mawas diri. Tidak membiarkan diri dipimpin bahkan dipengaruhi oleh siapapun mereka. Yang demikian supaya kita jauh dari kelompok yang mengesahkan perbuatan jahat, dijauhkanlah. Mawas dirilah. Dalam pemahaman dan tindakan iman bahwa surga telah diberikan kepada kita melalui Kristus, maka kita mengimani bahwa surga itu telah terjadi saat ini. Jadi doa, membaca Alkitab, persekutuan, dan lain-lain dengan berbagai macam bentuknya itu adalah kesempatan kita untuk semakin mengenal Tuhan dan mau berbakti kepadanya di dalam kehidupan ini. Saat ini kita akan menghargai saat ini sebagai kesempatan untuk membawa kabar baik, damai, sejahtera Tuhan, dan hidup kita dipenuhi syukur setiap waktu, terutama saat ini, karena Tuhan terus bersama dengan kita.
Tuhan selalu memberikan kebaikannya pada kita, hikmatnya, akal budinya. Kita akan membawa keadilan, kebenaran yang mendatangkan damai Tuhan kepada sesama dan seluruh ciptaan sebagai tanda kesetiaan dan bakti kita kepada Tuhan. Dan dengan iman, surga sempurna kelak ada dalam genggaman kita. Sejak kini, kita akan terus bergumul dan berjuang untuk membawa surga di tengah kehidupan kini, dan yakin bahwa surga kelak akan kita terima. Amin. Mari kita menaikkan doa. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang masih diliputi oleh kebencian. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengasihi saudara-saudaranya yang berbeda. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, ABRI, polisi, diberi hikmat oleh-Mu untuk menjaga kedamaian bangsa ini. Berikanlah kekuatan dan perlindungan-Mu kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, kuatkanlah dan sembuhkanlah. Kami juga berdoa bagi keluarga yang kehilangan karena Tuhan memanggil pulang ke rumah Engkau, kekasih mereka. Ya Tuhan, hiburkan dan pulihkan mereka dengan kasih-Mu yang lembut. Bagi yang terdampak pandemi ini Tuhan, kuatkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Bagi para pengusaha dan penyelenggara ekonomi di bangsa ini Bapa, berkatilah dan berikanlah kepada mereka hikmat untuk mengelola usahanya dan untuk menjauhkan diri dari PHK. Kami juga berdoa untuk para karyawan, pegawai, buruh, ya Tuhan, berkatilah mereka, berikan kekuatan dan ketenangan kepada mereka, berikanlah berkat-Mu dan kecukupan-Mu. Bagi pemerintah yang sedang gigih menemukan vaksin COVID-19 dan membuat strategi menyebarkannya, kiranya bangsa ini diberikan kekuatan oleh itu semua dan bisa tahan menghadapi virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kepada pemerintah ini, berikanlah hikmat dan kekuatan untuk melaksanakannya. Kami juga berdoa bagi masyarakat, kami semua, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, dan lain-lain. Kiranya diberi kepekaan untuk terus menyuarakan dan menjauhkan diri dari penularan virus COVID ini, dan juga supaya taat pada protokol kesehatan. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian.